Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan judul materi Konsep dan Peran Guru dalam Supervisi Pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Triwijayanti, dengan NIM 2105342. Kemudian ada rekan saya, Ariandra Putra. Kemudian yang terakhir ada Oksan Alexander yang pada saat ini berhalangan untuk hadir. Baik, dalam presentasi kita kali ini kita memiliki 3 subbab yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Yang kedua, tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu ada peran guru dalam supervisi pendidikan. Oke, langsung saja kita masuk pada sebab yang pertama, yaitu pengertian supervisi pendidikan. Dalam hal ini, materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Ari, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ialah serangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru dalam bentuk layanan profesional yang diberikan guna meningkatkan mutu, proses, dan hasil belajar dan mengajar. Selanjutnya, pengertian supervisi menurut para ahli yaitu satu menurut P. Adams dan Frank J. Dickey, yaitu supervisi pendidikan adalah program yang terencana untuk memperbaiki ajaran pendidikan. Inti dari program supervisi adalah untuk memperbaiki hal belajar mengajar. Program itu dapat berhasil apabila supervisor memiliki keterampilan dan cara kerja yang efisien dalam kerjasama dengan orang lain. Selanjutnya itu yang kedua menurut Haberton dan Leo J. Bruckner, yaitu supervisi pendidikan adalah satu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama. Faktor yang mempengaruhinya adalah pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, tujuan supervisi pendidikan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan yang akan saya sampaikan sendiri. Secara konkret, supervisi pendidikan itu tujuannya itu sebagai yang telah kami sajikan. Yang pertama, membantu guru dalam melihat dengan jelas tujuan pendidikan. Selanjutnya, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. Selanjutnya, membantu guru dalam menggunakan sumber pengalaman belajar. Kemudian, membantu guru dalam menggunakan metode dan alat pembelajaran modern. Kemudian yang selanjutnya membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian menilai kemajuan murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka. Yang selanjutnya membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya. Kemudian yang terakhir membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Ada bermacam-macam tanggapan tentang fungsi supervisi sesuai dengan definisi yang telah dikemukakan. Namun ada suatu pendapat yang umum bahwa peranan utama dari supervisi adalah ditujukan kepada perbaikan pengajaran. Menurut Sweringan, fungsi supervisi ada 8 poin. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Usaha sekolah yang dimaksud di sini merangkap 3 usaha, yaitu usaha dari setiap guru, kemudian usaha dari sekolah, kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu usaha pertumbuhan jabatan. Fungsi yang kedua yaitu memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan dipandang sebagai keterampilan. Keterampilan ini memerlukan latihan. Jadi fungsi dari supervisi yaitu melatih dan memperlengkapi guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan di dalam kepemimpinan sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu memperluas pengalaman. Kemudian yang keempat
menstimulasi usaha yang kreatif. Kemudian yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Selanjutnya, menganalisa situasi belajar. Kemudian yang ketujuh, memberi pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Kemudian yang terakhir yaitu menyatukan tujuan dan pembentukan pengetahuan. Oke, baik. Untuk subbab yang ketiga, yaitu peran guru dalam supervisi pendidikan, akan kembali dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Ari, dipersilahkan. Oh, baiklah, terima kasih lagi kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan bertujuan untuk membantu guru dalam memperbaiki proses belajar mengajar melalui peningkatan kompetisi guru itu sendiri dalam melaksanakan tugas profesional mengajarnya. Seperti juga berlaku untuk segala kegiatan. Usaha bantuan ini tidak akan berhasil apabila tidak ada keinginan untuk kerjasama dan tidak ada sikap kooperatif baik dari yang dibantu yaitu guru sendiri maupun supervisor. Dengan demikian, peran guru terhadap hasil belajar tidaknya program supervisi ini adalah sangat besar. Peran guru dalam supervisi secara lebih rinci dapat ditelusuri dari pelaksanaan supervisi tersebut. Selanjutnya, peran guru menurut Masang pada tahun 2013 yaitu ada 4. Yang pertama, menganalisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, penentuan prioritas terhadap kebutuhan yang urgen atau yang darurat. Yang ketiga, itu mendesain urutan kegiatan secara selektif. Dan yang terakhir, yaitu menetapkan alokasi jumlah tenaga, waktu, dan pembiayaan dalam urutan prioritas. Selanjutnya, itu tugas dan peran. Menurut Nasution dalam Dasmani Saiful pada tahun 2013, terdapat 3 tugas dan peran guru sebagai profesi. Adalah pendidikan adalah memberikan pengetahuan kepada anak didik. Yang kedua, menanamkan budaya kepada anak. Dan yang ketiga, yaitu kegiatan. Sedapat mungkin mengatur atau mengelola lingkungan, serta melibatkan dan mengajar anak, sehingga terjadi proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan jantung dari keseluruhan proses pendidikan, dan guru memegang peran utama. Proses pembelajaran adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian tindakan guru hingga siswa yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu lingkungan pendidikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Baiklah, kesimpulan akan dijelaskan oleh moderator. Oke, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang akan saya bacakan, di mana supervisi pembelajaran itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam proses dan hasil pembelajaran melalui pemberian layanan profesional kepada guru. Tugas pokok guru adalah menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil belajar siswa. Agar mutu pendidikan dapat dicapai secara optimal, maka pelaksanaan tugas pokok guru tersebut harus mendapat pengawasan, baik dari pengawas maupun kepala sekolah sebagai supervisor. Pelaksanaan supervisi pembelajaran diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan itu sendiri, sehingga segala bentuk tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien, terutama bagi guru. Karena guru dalam melaksanakan tugas tidak bisa terlepas dari segala bentuk masalah yang dihadapi. Disinilah supervisi pembelajaran sangat dibutuhkan oleh guru agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya serta meningkatkan tugas dan peran guru dalam pembelajaran. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.